SPL 2, sebuah film aksi yang tidak hanya adu jotos. Film yang diperankan oleh Tony Jaa dan Woo Jing ini bukanlah film kaleng-kaleng. Di samping adegan berantemnya yang menegangkan, SPL 2 juga menampilkan drama yang mengharukan dan juga plot cerita yang sangat menarik. Mari kita mulai alur cerita SPL 2. Berawal dari sekelompok orang di Hong Kong yang mencari informasi tentang seseorang, kemudian mereka menyusun rencana untuk menculik seseorang tersebut, yang ternyata dia adalah seorang wanita yang sedang hamil. Kelompok ini dipimpin oleh seseorang bernama Mr. Hung, kelompok yang menculik dan mengambil organ tubuh korbannya untuk diperjualbelikan. Setelah diculik, para korban akan dikirim ke penjara di Thailand, di mana kepala penjaranya adalah anak buah dari Mr. Hung. Beralih ke adegan lain, seorang ayah bernama Cacai sedang bermain bersama putrinya yang bernama Sa. Namun, tiba-tiba Sa mimisan dan pingsan. Ternyata, Sa mempunyai penyakit leukemia dan membutuhkan donor sumsum tulang belakang yang cocok, dan sampai sekarang belum ada pendonor yang cocok. Dokter berkata bahwa ada yang cocok, namun belum bisa dihubungi. Cacai pun mencuri nomornya dan berusaha menghubungi sang pendonor, namun tidak ada jawaban. Esok harinya, penjara tempat Cacai bekerja kedatangan napi baru. Napi itu melawan dan berkata bahwa dia seorang polisi dari Hong Kong. Scenes berpindah flashback ke 4 hari yang lalu, napi dari Hong Kong itu ternyata seorang polisi yang bernama Kit. Dia menyamar dan masuk ke kelompok anak buah Mr. Hung untuk mengungkap kasus perdagangan organ manusia. Di tempat lain, Mr. Hung ternyata memiliki kelainan jantung dan mengancam nyawanya. Namun karena golongan darahnya yang sangat langka, dia tidak bisa menemukan pendonor yang cocok, hanya jantung milik adiknya yang cocok dengan dirinya. Dia pun berencana mengambil paksa jantung adiknya. Sadar jantungnya akan diambil, adik Mr. Hung berencana kabur dari Hong Kong. Kit dan kelompoknya ditugaskan untuk menculik adik Mr. Hung agar bisa diambil jantungnya. Kit memberikan info kepada pamannya yang juga anggota polisi agar bisa menangkap adik Mr. Hung pada saat penculikan. Dengan begitu, polisi bisa membongkar sindikat Mr. Hung. Esok pagi, adik Mr. Hung dan istrinya berada di bandara dikawal beberapa penjaga. Kelompok Kit bersama anak buah Mr. Hung juga sudah di sana untuk menculik adik Mr. Hung. Diam-diam, Kit memberitahu lokasi mereka pada polisi. Terjadilah baku tembak antara penjaga adik Mr. Hung, anak buah Mr. Hung dan polisi. Kapal, Kit ditelepon oleh seseorang. Disinilah diketahui bahwa ternyata Kitlah orang yang ditelepon Cacai karena golongan darahnya sama dengan Sa. Namun sayang telepon Kit dibuang ke laut oleh rekannya. Saat malam, ternyata semua kelompok Kit dibunuh oleh anak buah Mr. Hung, hanya Kit yang tersisa. Timeline pun kembali ke masa sekarang, Kit dibuang ke penjara tempat Cacai bekerja. Dia dijebak di sana karena telah mengacaukan bisnis Mr. Hung, dan kepala penjara di sana adalah anak buah kepercayaan Mr. Hung. Suatu malam Cacai masih mencoba menelpon ke telepon milik Kit. Kali ini ada yang mengangkat teleponnya, rupanya telepon milik Kit ditemukan seseorang. Cacai tidak mengerti apa yang dibicarakan orang itu di telepon karena menggunakan bahasa Mandarin. Dia teringat bahwa Kit berbicara bahasa Mandarin, lalu Cacai meminta bantuan Kit untuk berbicara dengan orang di telepon. Sayangnya, orang tersebut bukan pemilik telepon, jadi tidak bisa membantu. Di tempat lain, Mr. Hung menemui adiknya yang sudah berada di rumah sakit dan dalam pengawasan polisi, yaitu Paman Kit. Setelah berbicara dengan Mr. Hung, Paman Kit sadar bahwa Mr. Hung ini berusaha menculik adiknya karena memerlukan jantungnya. Mr. Hung menunjukkan rekaman Kit yang sedang disiksa, dan akan melepaskannya dengan syarat Paman Kit harus memberikan adiknya sebagai pertukaran. Di penjara, Kit mengambil sebuah besi lalu menusuk dadanya.
Karena penjaga mengira Kit sedang berusaha bunuh diri, mereka langsung masuk ke sel Kit. Tapi ternyata itu hanyalah tipuan Kit, dia menyerang dan kabur keluar dari selnya. Kit kabur ke ruang kendali dan membuka pintu semua sel penjara, membuat semua tahanan bisa pergi keluar dan terjadilah kerusuhan penjara. Keributan ini Kit gunakan untuk mencuri HP dan mencoba menghubungi pamannya. Kepala penjara menjadi panik karena ada penjara khusus korban yang akan diambil organnya. Mereka semua kabur keluar. Cacai tidak sengaja melihat mereka dan kaget karena ada tahanan wanita dan anak-anak di situ. Namun dia tidak diperbolehkan mengejar, maka dia berganti mengejar Kit yang sedang mencari sinyal untuk menghubungi pamannya. Terjadilah kejar-kejaran Kit dengan Cacai, dan juga usaha kepala penjara berusaha mencari dan menangkap calon korban penjualan organ di tengah kerusuhan penjara. Disinilah terlihat bahwa kepala penjara memiliki bela diri yang hebat. Di tempat lain, paman Kit dan anak buah kepercayaannya menculik adik Mr. Hung dari rumah sakit kepolisian. Dia berusaha mengamankan adik Mr. Hung agar keselamatan Kit terjaga. Di saat-saat terakhir sebelum Kit tertangkap, Kit sempat mendapat sinyal dan menelpon pamannya. Akhirnya paman Kit dapat melacak panggilan, dan tahu bahwa Kit ada di Thailand. Kemudian paman Kit datang ke Thailand dan melacak telepon yang digunakan Kit. Telepon itu milik rekan Cacai. Paman Kit menyuap dia agar mau dipertemukan dengan Kit di penjara. Malam harinya, paman Kit diselundupkan masuk ke penjara untuk bertemu dengan Kit. Tapi sayang mereka ketahuan oleh kepala penjara. Mereka pun ditangkap, dan dibawa ke sebuah ruangan. Di sana Cacai dan rekannya ditawari agar membunuh paman Kit sebagai pengampunan. Kepala penjara juga menawari Cacai seorang anak yang darahnya cocok dengan Sa. Karena rekan Cacai juga sangat menyayangi Sa, dia rela membunuh paman Kit asal Sa bisa diselamatkan. Tak disangka, Mr. Hung datang ke situ. Dia memerintahkan agar Kit dan pamannya dibawa ke tukang jagal agar diambil organnya. Sementara di tempat lain, ternyata Mr. Hung mengirim agennya untuk menculik adiknya dan membunuh semua polisi yang menjaganya. Cacai dan rekannya mengirim Kit dan pamannya ke tukang jagal untuk dibedah. Cacai merasa bahwa semua yang dilakukannya salah. Kit dan pamannya berusaha kabur, sampai akhirnya mereka terkepung oleh para penjagal. Di saat tergenting, datanglah Cacai menolong mereka. Mereka berempat berusaha kabur namun akhirnya Cacai harus tertangkap dan tertinggal. Mereka kemudian pergi ke rumah sakit untuk mengobati luka-luka. Ternyata rumah sakit yang dituju adalah rumah sakit tempat Sa dirawat. Secara tidak sengaja Kit bertemu dengan Sa. Kit tahu ternyata dialah yang dicari Cacai untuk menolong mendonorkan darahnya pada Sa. Namun dokter berkata bahwa Kit harus menunggu 3 tahun untuk mendonorkan darahnya, karena dia pernah memakai narkoba, sedangkan menurut dokter Sa hanya punya waktu 6 bulan. Kit pun berusaha menyelamatkan Cacai. Dia menangkap anak buah Mr. Hung untuk bisa menangkap Mr. Hung agar bisa ditukar dengan Cacai. Rupanya, Mr. Hung berada di sebuah gedung dan sudah berhasil menangkap adiknya. Dia akan segera melakukan operasi. Kit datang ke gedung itu, dan harus berhadapan dengan agen Mr. Hung yang bersenjatakan pisau. Duel sengit pun terjadi. Kit berhasil mengalahkannya dan mematahkan tangannya. Kit masuk ke ruang operasi Mr. Hung dan menyandera mereka. Dia meminta agar Mr. Hung mengembalikan Cacai. Kepala penjara datang ke gedung bersama dengan anak buahnya untuk membawa Cacai, dan terjadilah perkelahian hebat antara Kit dan Cacai melawan kepala penjara dan anak buahnya.
Akhirnya Kit dan Cacai berhasil mengalahkan kepala penjara, dan Mr. Hung mati karena tidak bisa melakukan operasi. Adegan ditutup dengan memperlihatkan Sa yang akhirnya selamat dan tumbuh besar dengan sehat.